Saya mau tanya, kalian pernah nggak sih waktu dari kamar turun ke bawah, terus sampai ke lantai bawah, buka kulkas, mondar-mandir, terus kadang-kadang lupa, tadi gue turun buat ngapain ya? Ambil makan atau ngapain ya? Pernah nggak ada perasaan waktu kalian lagi mungkin nggak terlalu 100% kurang minum ya? Kita melakukan sesuatu terus kita lupa apa yang sebenarnya kita mau lakukan. Pernah punya pengalaman seperti itu? Atau mungkin setelah makan siang yang di kantor ya, setelah makan siang di kantor, duduk di meja kantor udah mau kembali kerja, tiba-tiba gue harus kerjain apa ya? Terus bengong dulu 15-10 menit, oke, kita baru mulai. Pernah ya pengalaman kayak gitu ya? Mudah-mudahan anak-anak kampus jangan bengong waktu ujian ya. Gue ngapain duduk di sini ya? Ini ujian apa ya hari ini ya? Nah, mengapa pemikiran itu yang saya punya pagi hari ini? Karena saya ingin ingatkan juga saudara-saudari. Kadang-kadang kita bisa aktif banget, kita bisa mengikuti rutinitas seperti datang ke gereja, ibadah. Terus waktu kita duduk di sini, kita lupa lagi. Tunggu, gue di sini ngapain ya? Pernah ada nggak yang duduk di gereja, tiba-tiba lupa mengapa alasan kalian duduk di sini? Jujur dengan diri kita sendiri. Terkadang datang ke gereja itu udah menjadi rutinitas. Teman-teman gue nongkrong setelah gereja, ya udah jadi gue ikut. Orang tua saya datang ke gereja, jadi gue datang. Orang-orang berharap saya untuk datang tiap minggu, kasih lihat muka supaya dipikir masih semangat gitu ya. Tapi kadang-kadang kita bisa sering lupa alasan mengapa kita hadir untuk beribadah. Ini yang saya ingin saudara-saudari renungkan pagi hari ini. Karena jangan sampai kita udah duduk di sini, kita lupa, kita ngapain ya? Kita duduk di sini, cuman karena diajak teman. Alasan mengapa kita datang di gereja sangatlah penting. Dan terlepas dari alasan kita datang ke gereja, bisa nggak kita tanyakan juga ke diri kita? Sebenarnya inti dari menjadi murid Yesus itu apa sih? Inti dari kekristenan, masih ingat nggak? Mengapa kita mau menjadi seorang Kristen? Atau memang udah dari sononya kok, saya lahir orang tua Kristen, jadi saya jadi Kristen, saya ibadah, ikut ke gereja. Tapi saya percaya beberapa di sini mungkin ada yang orang tuanya bukan orang Kristen, tapi tetap mau datang ke sini untuk beribadah. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mudah-mudahan di firman Tuhan di buku Roma 12 bisa membantu menjawab tentang inti dari kekristenan kita. Alasan mengapa kita ke gereja, alasan mengapa kita ibadah, baca firman, berdoa, inti dari segala hal yang kita lakukan sebagai pengikut Tuhan. Sebelum kita berdoa untuk memulai firman, kita baca bersama-sama dulu mungkin di Roma 12 ayat 1 sampai 2 Saudara-saudari ya. Kita bisa bacakan bersama-sama di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Sengaja saya tidak mau tayang supaya saudara-saudari di sini buka Alkitab kalian, mungkin gadget kalian, dan kita baca sama-sama firman Tuhan yang powerful pagi hari ini. Karena sebenarnya kalau kita betul-betul renungkan ayat ini ya, kita nggak usah dengerin khotbah hari ini. Karena dalam sekali, saudara-saudari. Tapi karena kita udah datang hari ini ya, saya juga sudah persiapkan pelajaran, jadi kita denger lah ya. Tapi sebelum itu kita baca firman Tuhan bersama-sama. Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan ya Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kita bisa kembali membaca firman Engkau Tuhan. Dan lebih daripada itu kita ingin menggalinya bersama-sama, mendapatkan pemikiran Engkau di balik firman Tuhan. Untuk supaya kita bisa bukan hanya merenungkannya Tuhan, tapi mengaplikasikannya ke dalam hidup kita. Bapak, pagi hari ini mungkin kita datang dengan begitu banyak beban pemikiran, tanggung jawab,
Tapi mudah-mudahan untuk 30-40 menit ke depan Tuhan, kita bisa menaruh itu ke samping dan betul-betul hanya fokus kepada firman Tuhan hari ini. Bantu kita Tuhan, dengan banyak godaannya kita pakai HP, dengan banyak pikirannya mungkin kita satu mingguan ini ada yang belum selesai, ada pekerjaan, ada tanggung jawab. Tapi bantu Tuhan, di waktu yang singkat ini, kita betul-betul bisa memberikan sikap hormat kepada firman, sikap yang mau belajar kepada kata-kata Engkau, untuk betul-betul bisa terus mengubahkan hidup kita. Urapi hamba-Mu Tuhan, bila bukan hanya saya yang berbicara kepada jemaat hari ini, tapi betul-betul Tuhan, Engkau yang berbicara kepada jemaat. Bantu saya Tuhan, saya bukan orang yang sempurna Tuhan untuk membawakan firman ini. Karena saya pun terus bergumul, terus mau berjuang untuk menghidupi kata-kata firman yang kita baca hari ini. Tapi mudah-mudahan bantu Tuhan. Bila firman hari ini menguatkan keyakinan saya, menguatkan keyakinan seluruh jemaat untuk betul-betul hidup sebagai murid Yesus. Terima kasih Allah Bapa, Kau begitu baik dalam hidup kami. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Oke. Roma 12, saudara-saudari. Memang kita nggak bahas tentang more than conquerors lagi. Tapi hari ini kita bahas topik yang lebih spesifik di dalam kitab Roma. Roma 12 ayat 1 tadi kita sudah baca bersama-sama ya. Sangat-sangat menarik. Dari satu ayat aja, saudara-saudari, kita bisa gali lebih dalam tentang kata-kata yang dipakai Paulus untuk menjelaskan keyakinan dia. Kita akan gali bersama-sama beberapa kata yang saya ingin kupas bersama jemaat di sini adalah di ayat pertama. Dikatakan kata-kata pertama itu apa? Therefore. Karena itu. Nah, ini kata yang menarik untuk memulai kitab pasal ke-12. Mengapa? Karena kata karena itu saat saya baca dan saya gali ternyata adalah satu titik balik. Jadi satu rangkuman atas arahan dari semua hal yang Paulus udah ajarin dari pasal 1 ke pasal 11. Secara garis besar outline-nya, buku Roma itu ayat 1 sampai 11 itu banyak mengajarkan tentang doktrin. Keyakinan-keyakinan yang Paulus ingin ingatkan kepada jemaat di Roma. Nah, baru pengajaran itu berbeda dari pengarahan. Betul ya, kadang-kadang kalau misalnya kita belajar di sekolah, kita dikasih tahu teorinya dulu, terus kemudian guru kita bawa ke lab misalnya ya, kita belajar prakteknya. Jadi ada doktrin dan ada juga nasihat dan arahan. Baru mungkin ayat 16 itu bisa dibilang penutupan dari buku Roma. Nah, jadi kata karena itu penting sekali saudara-saudari, karena apa yang udah diajarkan di pasal 1 sampai 11 itu ditutup dengan keyakinan yang Paulus berikan di pasal 12. Jadi satu rangkuman. Jadi karena aku udah ajarin ini, karena itu lakukan ini. Ngerti gak ya? Karena udah banyak saya ajarin, therefore ini yang kalian harus lakukan. Ya. Sering gak ya kita dengar orang tua kita ceramah kepada kita pengen tahu intinya apa deh papa mama. Udah banyak. Jadi papa mama dulu ini gini. Intinya apa? Intinya cuci piring kamu. Intinya apa? Intinya jangan boros. Jadi kita kadang-kadang pengen langsung cari intinya ya. Pengen tahu langsung apa sih jadi maksudnya papa mama atau sama teman-teman yang curhatnya panjang. Jadi intinya apa bro? Kamu suka atau nggak suka orang itu? Gitu. Enggak, jadi gini sebelum saya jawab ke situ jadi cowok yang ini kayak gini nih. Cowok yang kayak gitu gini. Oke, tunggu. Kebanyakan. Ya. Hari ini firman Tuhan clear, jelas untuk mengajarkan kita esensi atau keyakinan utama dari seorang murid Yesus. Kata kedua yang kita akan gali adalah I urge you atau aku menasehatkan kamu. Nah, mengapa ini menarik? Karena seharusnya kata-kata Paulus ya bisa keras banget. Kalian itu hidup kayak gini, gue paksa kalian ya, nggak boleh, bisa ditegur keras-keras jemaat di Roma. Saya juga hari ini bisa khotbah dengan kayak gitu. Bisa tiba-tiba langsung aja panggil-panggil orang. Itu kamu yang kayak gitu kemarin ya. Tapi nggak ada kasihnya mungkin di situ ya. Tapi tetap harus memberikan kebenaran. Jadi kata yang dipakai di situ adalah urge, menasehatkan, bukan paksaan tapi dorongan saudara-saudari.
Jadi dengan tegas, tapi memohon kepada jemaat untuk betul-betul dengerin kata-katanya. Please, ini penting banget, ya. Lebih suka dengar kayak gimana dari orang tua? Dipaksa atau kita yang dimohon-mohon? Tolonglah nak. Oh dipaksa kata Michael ya. Ada beberapa mungkin kita waktu dipaksa nggak mau ah, gitu. Yang sudah pacaran di sini, yang sudah pacaran ya, kalau dipaksa pasangan, ego kita kan kena kan. Tapi kalau dimohon, sayang tolong dong, ini penting banget loh, ini tolong banget dong untuk aku kayak gini gini gini. Oh ya siap, kita langsung lakukan. Jadi ini walaupun keras saudara-saudari, ini keyakinan yang Paulus mohon banget untuk kita dengarkan. Terus hal ketiga, in view of God's mercy, demi kemurahan Allah. Jadi dikasih tahu juga alasannya. Mengapa kita harus seperti ini? Mengapa kata-kata selanjutnya itu penting? Karena Tuhan bilang, karena Tuhan udah mengasihi kamu, karena kasih karunia Tuhan udah besar, jadi itu apa ya, dorongan kita. Mudah-mudahan kita tahu juga mengapa kita di sini, itu karena kita merasakan kemurahan Allah. Ada dorongan kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu menjadi dorongannya. Ya. Nah, kemudian 3 hal ini mendorong untuk apa, Pastor? Mungkin ya. Jadi intinya apa? Roma 12 ini kan dari tadi juga udah muter-muter ya. Jadi intinya apa? Apa inti arahan nasihat yang Paulus ingin ajarkan di Roma 12 ini? Inilah tema dan lesson yang kita akan bahas hari ini. Untuk menjadi persembahan yang hidup. A living sacrifice. Siapa yang udah pernah dengar kata-kata ini? Persembahan yang hidup ya. Bagi kita yang mungkin sudah baca firman di Roma itu, ini adalah topik yang luar biasa. Dan menurut saya, inilah keyakinan yang kita harus punya jika kita betul-betul mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menjadi persembahan yang hidup. Kita langsung gali. Mohon maaf. Apa maksud dari persembahan yang hidup? Mungkin ini dulu yang kita harus tahu. Apa maksudnya? Sebelum kita bahas persembahan yang hidup, kita bahas dulu persembahan yang mati. Karena kita tahu jadi perbedaannya. Kalau kita baca Roma dan yang menggali, kita tahu bahwa Paulus itu menulis kepada orang-orang yang biasa banget melakukan persembahan. Yaitu orang-orang Yahudi. Mereka itu persembahan itu makanan tiap hari. Ya, mereka harus persembahan buat ini, persembahan buat itu, seperti contoh di depan ini. Mereka datang ke altar, mereka bawa apa biasanya? Salah satunya yang seperti ini, aduh kasihan gitu. Tenang, ini contohnya lagi dikretek-kretek ini dombanya ya. Ini lagi dikretek. Ini bukan zaman dulu nggak ada sendal seperti ini ya. Tapi kita tahu contohnya mungkin seperti ini, nggak ada fotonya karena itu ribuan tahun yang lalu. Yang mereka tahu adalah persembahan mati. Ya. Karena kalau misalnya bawa persembahan itu harus apa? Dibunuh. Berdarah, bercucuran. Dibawa, dikorbanin, dibakar sampai angus atau sampai jadi terus ditinggal. Itulah persembahan yang mereka tahu. Mungkin yang kita juga mempelajari firman tahu bangsa Yahudi itu seperti itu. Nah, jadi bedanya apa saudara-saudari? Persembahan yang mati, sekarang kata-katanya adalah persembahan yang hidup. Jadi sebetulnya persembahan yang hidup dan yang mati ada kemiripan dan perbedaannya. Ya. Yang mirip itu apa? Dua-duanya tetap persembahan, bro. Betul. Yang satu hidup, yang satu mati. Betul, gitu. Tapi lebih daripada itu, maksudnya adalah kalau kita memberikan persembahan yang hidup, tetap kita memberikan persembahan. Ya. Oh enggak, kalau zaman dulu kan kita harus kasih persembahan yang apa, kambing, domba. Sekarang udah nggak ada lagi. Mohon maaf saudara-saudari. Hari ini pun kita harus tetap memberikan persembahan atau upaya kepada Tuhan. Ya. Tetapi disinilah perbedaannya. Bukan persembahan yang mati, namun hidup. Kenapa begitu? Karena tidak dibutuhkan lagi kematian untuk persembahan. Karena kita percaya Yesus yang sudah mati untuk kita semua. Dialah yang mengorbankan dirinya sebagai apa? Lembu yang sempurna, dibunuh, dikorbankan untuk kita semua. Sekarang kalau begitu apa? Kita nggak usah kasih pengorbanan lagi, bro. Salah. Kita tetap harus memberikan
persembahan yang hidup untuk Tuhan. Dari tadi bingung. Jadi maksudnya apa bro? Gitu. Poin saya yang pertama, menjadi seorang murid Yesus, pengikut Yesus, kita harus taruh esensinya apa. Yaitu untuk betul-betul menjadi persembahan yang hidup. That is the essence. Mungkin serem buat kita. Bagi yang di sini mungkin betul-betul sudah percaya kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tapi jujur aja bagi kita yang mungkin baru belajar tentang kekristenan, apa-apaan ini? Dengar khotbah, mungkin kalian expect dapatnya hal-hal yang positif, yang semangat. Mohon maaf, hari ini saya kasih kebenarannya. Kalau kalian benar-benar pengen ikut Tuhan hari ini, bagi orang-orang yang sedang belajar Alkitab, kita nggak usah tutup-tutupin ya. Orang-orang yang benar-benar tahu firman, kita nggak usah tutup-tutupin. Kalau misalnya kalian mau jadi pengikut Yesus, kalian harus jadi korban. Harus jadi persembahan. Memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. That is the essence of being a follower of Jesus. Definisinya deh bro, dari tadi living sacrifice, persembahan yang hidup. Bingung mungkin, kita masih belum mengerti maksudnya apa. Kita baca satu keyakinan juga yang kita lihat dari Yesus Kristus. Tentang apa maksudnya menjadi persembahan yang hidup. Lukas 9 ayat 23-26, saya bacakan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Nah, sedikit bingung. Jadi kalau misalnya mau selamat, justru akan mati. Tapi kalau mau mati, justru selamat. Itu kata firman Tuhan di sini. Kita lanjut. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Saudara-saudari, untuk menjadi persembahan yang hidup. Contohnya sebenarnya Tuhan Yesus sudah jelaskan di Lukas 9 ini. Ya tentu kita menyangkal diri kita. Memikul salib kita setiap hari dan mengikut Dia. Let's take even further ya. Menyangkal diri, deny. Dari mana kita bisa tahu itu tentang memberikan persembahan yang hidup, saudara-saudari? Karena kata menyangkal diri atau deny, arneomai, itu definisinya to disown, to reject, act entirely unlike himself, to disregard his own interests. Maksudnya apa? Kita tidak mengakui diri kita sendiri, kita menolak diri kita sendiri, bertindak sama sekali tidak seperti dirinya, mengabaikan kepentingan dirinya sendiri. Wah, ini artinya menyangkal diri baru. Betul-betul yang kita tadinya mau A, aduh kita tahan, gak boleh. Kita tolak kemauan kita pergi ke B. Yang tadinya mau melakukan hal ini, aduh, aku biasanya begini bro, aku udah dari lahir begini. Orang tua didik saya begini, lingkungan membentuk saya untuk menjadi seperti ini. Sangkal diri kita, gak bisa. Mau apapun alasannya, kita harus menolak, reject diri kita. Dalam hal apa? Menyangkal hal-hal apa, saudara-saudari? Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Bahasa Inggrisnya put to death. Wah, keras. Tapi bukan bunuh-bunuh yang negatif, saudara-saudari. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu yang jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Wow. Ya, kata-kata firman Tuhan keras, tapi kalau kita baca ya, oh iya ya. Karena ini hal-hal yang gak baik dalam hidup kita. Hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Ya. Bisa nggak hal-hal yang jahat ini kita nggak radikal? Makanya kata-kata firman adalah bunuh itu. Waduh, serem banget nih. Tapi contoh percabulan kita, ya udahlah tutupin aja. Ya udah nggak usah kita stop. Yang penting kelihatannya bagus, nggak kelihatan di depan orang, tapi di belakang kita tetap masih melakukan dosa-dosa ini. Gila. Kompromi luar biasa. Inilah yang menjadi masalah manusia saat ini.
Kita nggak radikal kepada hal-hal yang membunuh kita. Makanya firman Tuhan katakan, mendingan bunuh diri kamu untuk hidup. Daripada hidup, kemudian kamu mati. Mendingan kita bunuh segala hal yang negatif ini untuk kita hidup dengan cara yang benar, atau hidup dengan segala hal ini, dan mati kemudian. Wow, firman Tuhan itu powerful banget, saudara-saudari. Keyakinannya dalam. Nggak ada jalan tengah gray area, hitam dan putih. Dia bilang kalau tentang hal-hal dosa, sangkal diri kamu, bunuh segala hal yang jahat karena itu tidak baik. Jadi inilah keyakinan saya, saudara-saudari. Jika kita menjadi pengikut Yesus yang mengerti esensinya, yaitu menjadi persembahan yang hidup. You cannot become a follower of Jesus without denying yourself every day. Hence sacrificing our life every day. Saudara tidak dapat menjadi pengikut Yesus tanpa menyangkal diri Anda setiap hari. Yang juga artinya mengorbankan hidup kita setiap hari. Betul ya? Pagi-pagi datang ke ibadah hari ini, siapa yang menyangkal diri buat bangun? Jujur. Tidak dosa, memang saya pun secara pribadi menyangkal diri. Karena saya harus bangun lebih pagi tadi karena beberapa slide belum kelar. Karena saya pikir contoh-contoh ya. Jadi bangun tadi jam 5. Waduh, matanya satu doang yang bangun. Aduh, satu. Kalau boleh jujur, saya tiduran sedikit sampai 5.30. Tapi setelah 5.30 menyangkal diri, mandi dulu. Terus kemudian lanjutin hal-hal yang saya ingin pikirkan untuk bawakan kepada jemaat hari ini. Itu cuma buat bangun pagi kita menyangkal diri. Untuk datang ke tempat ini kita menyangkal diri. Itu esensinya, saudara-saudari. Kalau kita mau mengikuti Tuhan, pasti yang Tuhan inginkan nggak enak buat kita. Karena nggak nyaman buat daging kita, saudara. Nggak enak buat dilakukan setiap hari. Contoh di lingkungan kerja, orang jahat, orang begini, orang hal-hal yang nggak baik gitu. Terus kita harus baik terus. Senyum. Dimarahin bos senyum, nggak apa-apa. Orang-orang gibah kita nggak ikut. Setiap hari kayak gitu. Nggak nyaman lah. Pasti kalau misal arusnya kenceng, kita pengennya udah ikut aja lah. Ke bawah aja lah sama arus sedikit-sedikit. But every day Tuhan bilang apa? Die to yourself. Menyangkal diri kita setiap hari. Di kuliah kita lihat kiri kanan, nyontek gampang. Wah, ini mah cepet banget, enak nih dapat nilai bagus. Sebenarnya kan nggak penting-penting juga ya tes ini ya. Orang ke depannya juga nggak dilihat. Emangnya skor kamu waktu di mata kuliah ini UTS-nya berapa waktu kerja? Nggak pernah ada yang nanya. IP juga, habis itu IP cuma jadi nomor. Nggak ada yang nanya, IP kamu 3,7. Pernah, itu nggak kamu nyontek nggak? Nggak pernah ada yang nanya. Ikutin aja arus dunia. Kata-kata kita di rumah kepada orang tua, nggak ada yang tahu karena sikap kita, apalagi pikiran kita. Saudara-saudari, untuk menjadi pengikut Yesus, untuk menjadi persembahan yang hidup, kita harus menyangkal diri kita setiap hari. Itulah esensi kita sebagai murid Yesus. So I ask you today, saya tanyakan pada jemaat hari ini, apakah Anda masih mengabaikan kepentingan Anda sendiri hari ini? Apakah Anda adalah persembahan yang hidup hari ini? Terutama yang sudah menjadi murid lama. Yang sudah kebiasaan menjadi murid, saat teduh udah hal yang biasa, datang ke gereja hal yang biasa, pelayanan adalah hal yang biasa. Masih mau menyangkal diri nggak untuk lebih keluar lagi dari zona nyaman? Karena buat beberapa di sini saya hormati dan saya bersyukur melihat kalian semua melayani Tuhan dengan luar biasa. I'm proud of you guys. Don't get me wrong. Tapi iblis itu senang banget. Orang-orang Kristen yang udah selalu merasa kalau dengan melakukan kayak gini udah jadi Kristen gua. Udah pelayanan hari Minggu, datang pembimbingan, ketemu sama pendeta gitu ya, sharing-sharing aman gitu. Saudara-saudari, kita hidup 24 jam sehari. Ya. Kalau kita cuma ketemu sama brother sister 2 jam sehari, kita ibadah 30 menit 1 jam, itu masih sisa berapa jam? Emangnya betul-betul kita bisa seluruhnya kita betul-betul memperlihatkan hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan? Terutama yang sudah menjadi murid Yesus, jangan kita mulai bisa hitung-hitungan. Kita udah melakukan segini, bro. Kita udah lakukan segini, sis. Sisanya me time. Sisanya it's okay lah. Ini
Karena udah capek bro, melakukan semua pelayanan ini capek. Bahkan menginjil bisa capek. Bukan apa yang kalian lakukan tidak baik. Tapi ingat esensi hidup kita sebagai murid hari ini. Yaitu apa? Menjadi pengorbanan atau persembahan yang hidup setiap hari. Jadi maksudnya apa? Persembahan yang hidup. Sebenarnya lebih ekstrim daripada persembahan yang mati. Karena kalau persembahan yang mati, kita taruh, kita bunuh, selesai. Tapi kalau persembahan yang hidup, kita taruh, harus di situ terus. Harus terus, every day, kita mempersembahkan berarti. Setiap saat, setiap hari, setiap menit, setiap detik, harus terus menjadi persembahan yang hidup. Karena nggak mati-mati. Makanya zaman dahulu, bangsa Israel merasa apa? Oh, kita lakukan banyak dosa, kita kasih pengorbanan, aman. Oke, besok balik lagi. Tapi akhirnya sikapnya nggak benar-benar serius terhadap Tuhan. Kita bisa lihat buktinya. Bangsa Israel akhirnya apa? Udah lakukan begitu banyak ritual. Tetap aja hatinya jauh dari Tuhan katanya. So saudari, teruslah abaikan hal-hal yang kita sangat inginkan. Terutama hal-hal yang dosa. Untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Jangan habis dari sini, oke. Karena firman Tuhan hari ini, Papa Mama, aku decide untuk mengabaikan perkuliahan. Karena harus menjadi seperti itu murid Yesus. Jangan ya saudara-saudari ya. Yang dosa, kita lihat tadi di Kolose ya. Segala hal-hal yang dosa, itu yang kita abaikan. Bukan hal-hal yang memang baik buat kalian. Untuk menutup poin yang pertama, I want to share satu hal yang menarik saudara-saudari. Karena ini, waktu kemarin ada satu saudara datang dari Myanmar, namanya Harvey. Dari Burma. Ya. Itu memberikan kepada saya keyakinan yang betul-betul berapi-api. Karena mendengar iman dan perjuangan saudari Harvey dan juga jemaat di Myanmar. Kalau kalian mau ke Myanmar, ke kota Yangon, kita ada jemaat 100 orang di sana. 100. Dan ini contohnya Harvey, kalau kita datang kita bisa, wah, nginep di rumah dia gitu, luar biasa. Fellowship dan juga saudara-saudari kita. Tapi yang saya ingin ceritakan bukan hanya tentang kehidupan Bro Harvey, tapi lingkungan di mana dia hidup. Bagi saudara-saudara yang tahu kondisi politik dan juga keadaan di Myanmar, kita tahu saat ini di Myanmar itu sedang ada apa? Military coup. Jadi politik di negara itu sangat tidak stabil. Sekarang Myanmar itu lagi perang saudara, saudara-saudari. Lagi perang saudara di mana-mana. Bahkan di kota yang Harvey ini tinggal itu merasakan. Saya akan ceritakan sedikit, just a bit. Karena waktu Harvey ceritanya saya hampir nangis terharu. Karena perjuangan untuk saudara-saudari kita di Myanmar ini, wah, luar biasa. Apa yang terjadi? Politically unstable, secara politik nggak stabil. Jadi sekarang yang mimpin negara itu militernya. Bayangin ya, militernya sekarang take over dan kemudian melakukan begitu banyak hukum-hukum, peraturan yang bergonta-ganti. Terserah mereka. Hari ini kayak gini, besok kayak gini. Alhasil ekonomi hancur. Ya, yang belajar ekonomi bisa lihat dan research harga-harga di sana naik 2-3 kali lipat. Duit yang mereka terima dari gaji masih sama, tapi tiba-tiba mau beli sesuatu harganya 2-3 kali lebih mahal. Terus apa yang terjadi? Karena lagi perang, kehidupan di sana itu merasa sangat gak aman. Jam 7 malam semuanya tutup, udah pada pulang rumah. Ya. Jam 7 malam semua tutup, bahkan di kota besarnya, yaitu Yangon. Jam 7 malam tutup. Kenapa? Alasannya karena mereka takut. Peperangan sedang terjadi, walaupun kelihatannya nggak terlalu gimana-gimana, tapi banyak insiden malam-malam anak-anak muda berkeliaran itu diculik sama pemerintahannya. Diculik untuk apa? Dijadiin prajurit. Diculik, dijadiin prajurit, atau diculik dipaksa supaya keluarganya bayar uang tebusan. Itu militer yang sekarang lagi take over negara itu. Bahkan apa? Di daerah-daerah juga sama, karena udah mulai ada rebels. Orang-orang yang udah mulai mau melawan, itu pun juga sama. Bukan berarti mereka lebih baik, mereka juga sama. Culik-culik orang dipaksa menjadi prajurit. Jadi apa yang terjadi untuk keluarga saudara kita Harvey? Karena dia tahu kondisi di negara mereka itu menyedihkan dan seperti itu, anak-anak dia harus kirim ke luar negeri supaya punya masa depan. 2 anaknya dia kirim ke Amerika,
jadi pengungsi. Banyak anak-anak muda akhirnya apa? Dilarin aja ke Thailand, ke Vietnam, kemanapun. Karena udah nggak ada harapan hidup di negara itu. Hal-hal ini yang mereka harus lakukan dan rasakan setiap hari, saudara-saudari. Secara ekonomi, ketakutan. Tapi setiap hari Minggu mereka terus berkumpul. Ya. Hari Rabu, walaupun mereka nggak kumpul secara offline, tapi mereka ketemuan online. Kenapa? Karena ketemuan jam 7 malam harus hati-hati. Mereka tetap membantu, menginjil, memuridkan. Dan bahkan tadi Harvey kemarin datang, hati dia sangat humble. Merendahkan hati untuk belajar. Reiner, saudara-saudari di Tangerang, bagaimana cara kita bisa bertumbuh ya? Karena jemaat kita mengalami begitu banyak penganiayaan. Tapi kita terus mau bertumbuh. Kita terus mau berjuang. Itu hal-hal yang mereka harus sangkal setiap hari, saudara-saudari. Pekerjaan. Harus sering mereka bantuin saudara-saudari. Ada satu saudari yang juga diculik sama pemerintahannya, terus minta untuk keluarganya untuk tebus. Jemaat bantu. Itulah kisah hidup murid-murid Yesus di Myanmar. Dan kita tahu hari ini banyak yang lebih parah. Negara kita, ya walaupun kondisinya kayak gini lah, kita masih harus bersyukur. Kita bisa tetap jalan-jalan jam 7 malam. Kita ke gereja hari ini gak ada masalah. Kalau mereka ibadah harus diam-diam, harus hati-hati. Mengapa saya ceritakan tentang hal ini, saudara-saudari? Karena waktu kita mau mikir menyangkal diri ya, menjadi persembahan yang hidup, kita sering nggak tahu kita harus compare-nya akan hidup seperti apa. Kalau kita cuma hidup dalam kayak satu bubble Tangerang doang, kita nggak tahu perjuangan orang-orang di luar negeri atau orang-orang mungkin di sekitar kita nggak tahu perjuangan mereka untuk menyangkal diri. Untuk Harvey dan jemaat Myanmar datang ke gereja nggak telat, itu udah pastilah. Karena mereka bisa berkumpul beribadah. Hari ini kita masih nggak cukup menyangkal diri untuk datang ibadah telat. 30 menit mau tidur, 1 jam. Di sini hidupnya deg-degan, diculik, perang. Kita hari ini, penyangkalan diri hari ini cuman bangun tidur. Puji Tuhan kalau begitu. Penyangkalan diri hari ini cuman, mungkin keuangan gua. Ada 1 hari gua nggak makan. Aduh, jangan ngomong lah kalau mau bahas sama mereka, gitu gue bisa nangis karena ngebayangin, gila untuk hidup jadi murid, bahkan bukan harus jadi murid, jadi hidup di sana aja udah susah. Terus kita compare hidup kita di Tangerang yang nyaman seperti ini. Come on brothers and sisters. Seringkali kita compare hidup kita, jadi kita merasa kita yang paling buruk kondisinya. Aduh gimana mau menyangkal diri, Rainer, karena hidup aku begini, pergumulan aku seperti ini. Yes, memang itu mungkin terjadi dalam hidup kamu. Tapi tahu nggak, ada orang-orang yang kondisinya bisa lebih buruk, tapi tetap bisa menyangkal diri. Tetap bisa berjuang. Karena mereka udah nggak melihat hal-hal yang terjadi dalam hidup mereka itu sebagai hal yang, nggak semangat kondisi. Bagi kita murid Yesus, harus cek. Kalau kita hidup dalam kondisi seperti itu, masih mau nggak hidup jadi murid? Masih mau nggak Bible study? Tiba-tiba ada yang bisa ditangkap, tiba-tiba ada yang bisa diculik, untuk cuman ngabarin Injil. Kenapa? Karena mayoritas orang-orang di Myanmar adalah Buddhis. Ya. Dan militernya juga nggak suka kalau kita membantu orang Buddhis itu jadi orang Kristen. Wah, harus hati-hati juga jemaat untuk di sana mengabarkan kabar baik. Will you still live as a Christian in those conditions? That is the one thing. The essence untuk kita hidup sebagai murid Yesus hari ini, menyangkal diri, mengorbankan hidup dosa kita setiap hari. That's it. Bagi kalian yang mungkin hari ini datang baru pengen tahu tentang kekristenan atau lagi belajar Alkitab, you read the whole Bible, kalian baca seluruh firman, akan mengarahkan kepada ini. Karena Yesus sudah mati di kayu salib, kalian juga harus menyangkal diri kalian, dan bahkan hidup seolah-olah harus juga memberikan hidup kalian mati dalam dosa dan hidup dalam Tuhan. That is the essence. Roma 12 ini powerful, saudara-saudari. Mengingatkan kita tentang intinya apa sih? Kita bisa banyak baca firman Tuhan. Kita klaim, kita tahu banyak firman, pelayanan banyak, tapi kita nggak melakukan hal ini. Sayang sekali, saudara-saudari. Kita nggak ngerti esensinya. Kalian turun ke bawah, lagi buka kulkas, bingung kalian ngapain. Sama seperti kita datang ke gereja, kita duduk di sini, kita bingung esensinya apa. Let me remind you again. The essence of being a follower of Jesus adalah menjadi living sacrifice.
The second thing, 2 hal aja, tenang. Bagaimana menerapkannya. The life application of a follower of Christ. Prakteknya seperti apa? Kita tahu esensinya sekarang bagaimana mempraktekannya. Penerapan hidup kita sebagai murid Yesus sekarang seperti apa, saudara-saudari? Kita baca, kita lanjutkan. Luar biasa. Penerapan hidup kita akan baca 2 hal. Dalam tubuh Kristus, bagi kita yang sudah menjadi murid Yesus, ini untuk kalian. Dan kedua, penerapan hidup kita terhadap semua orang. Secara general. 2 hal Paulus ajarkan. Cara menerapkannya di dalam gereja, cara menerapkannya secara umum. The first one, dalam tubuh Kristus. Roma 12, 4-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah itu melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Roma 12 melanjutkan, apa maksudnya jika hidup kita sudah menjadi persembahan yang hidup? Yang pertama, dalam tubuh Kristus. Kalau kita baca di sini, hal yang pertama ya kita harus jadi bagian dulu tubuh Kristus ya. Kalau misalnya kita belum menjadi anggota tubuh Kristus, ya ini bukan untuk kita. Tapi kalau kita sudah menjadi anggota tubuh Kristus, yang kita percaya, punya iman kepada Tuhan, memperlihatkannya dengan baptisan, dan sekarang hidup berjemaat. Firman Tuhan katakan ya, jangan hidup sendiri. Kita nggak bisa hidup menyendiri. Karena apa? Tubuh. Nggak bisa tangan kita copot ke sana, kaki kita copot ke sana. Kita semua harus menjadi satu. Dan layaknya tubuh, Paulus katakan ambil bagian dalam tubuh Kristus. Nah, I want to change pemikiran kita. Ambil bagian bukan berarti kita datang pelayanan apa bro? Usher, song ministry, multimedia gitu. Nah itu kadang-kadang yang kita langsung mengkotak-kotakan arti mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Itu hanya mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu. Ibadah doang itu. Jadi bukan sekedar pelayanan dan aktivitas saudara-saudari. Tetapi apapun yang dapat membangun tubuh Kristus dan kerajaan Allah. Itulah artinya ambil bagian. Kalau kita datang melayani Tuhan dengan nyanyi-nyanyian, keyakinannya betul itu enggak? Karena dengan lagu-lagu yang kita nyanyikan, bisa membuat orang mengerti tentang kasih Tuhan. Dan kemudian mereka bisa percaya kepada Tuhan. Atau bahkan ada di sini yang pelayanan untuk apa? Semakin banyak orang lihat. Gue masih jomblo nih, jadi semakin banyak airtime, semakin banyak sister yang lihat. Wow. Makanya Tuhan lebih suka pelayanan-pelayanan yang gak kelihatan manusia. Ya kalau kita baca, aku pernah khotbahkan pelayanan doa dan firman. Itu kita semua harus lakukan. Tapi yang menarik juga saudara-saudari, semua orang memiliki karunia yang berbeda-beda. Jadi tidak ada satupun kita semua di sini yang sama. Joshua Wisnu WL, Kenzo WL, bahkan gaya nyanyi mereka beda. Ya. Walaupun mereka dua-duanya WL bisa nyanyi, gayanya pun bisa berbeda. Tidak ada satu dari kita yang sama. Tapi sebenarnya maksudnya apa? Bukan cuma gaya nyanyi tadi ya Kenzo dan Josh ya. Tapi pasti ada hal yang mungkin hanya kita atau hanya Anda bisa lakukan dari antara orang-orang lain dalam tubuh Kristus. Something only you can do untuk membangun kerajaan Tuhan. Something only you can do untuk apa? Membangun tubuh Kristus. Maksudnya apa? Praktek saja. Semua dengan karunia masing-masing. Yang pertama, kita kasih semangat buat tim ushers kita yang hari ini melayani loh. Ini luar biasa. Menurut aku, tim ushers yang sering kali kita pikir ya, aduh ini nggak dianggap pelayanan yang mulia. Tapi saya percaya ini pelayanan yang luar biasa di hadapan Tuhan.
Muka pertama yang kalian lihat di gereja siapa? Pendetanya? Bukan. Worship leadernya? Bukan. Usher-usher ini. Dengan senyumannya mereka, dengan sikap juga welcome dan hangat mereka. Ya, nggak semua orang bisa betul-betul menjadi pelayanan usher. Dan saya bersyukur ada beberapa yang saya kenal pelayanan usher, bukan karena dia memang yang paling senyum, yang paling semangat, enggak. Tapi mereka mau menyangkal diri untuk bisa mengambil bagian, untuk bisa senyum, untuk sapa, salam, dan senyum. Ya, jadi Pertamina dia. 3S. Ya, mereka lebih sapa, salam, senyum, side hug. 4S kalau di kita. Biasanya side hug. Cuman hati-hati ya brosis ya, karena kadang-kadang usher saking side hug-nya ada yang masih bingung jemaat atau tamu-tamu ya. Jadi itu culture kita teman-teman yang baru dari gereja, kita kasih pelukan hangat dari samping kok. Cuman yang pelukannya kayak gini bilang ke kita itu siapa tuh yang pelukannya, "Welcome bro," gitu loh. Itu mungkin perbedaannya. Tapi ini dengan karunia masing-masing. Mereka welcoming, mereka hangat. Itu mereka ambil bagian juga, saudara-saudari. Kita melihat juga ini awal mulanya kita membangun pelayanan untuk ibadah bahasa Inggris. Kenapa mereka orang-orang ini yang bisa? Karena mereka bisa berbahasa Inggris. Itu aja ya. Apakah Inggris mereka sempurna? Enggak juga. Banyak yang masih Google Translate, kecuali yang bule ya. Yang pasti yang bule itu Inggrisnya bagus banget ya. Tetapi selain mereka punya talenta berbahasa Inggris, mereka punya kemauan untuk ambil bagian. Jadi, usher punya talenta untuk welcome. Jam, kita punya talenta untuk berbahasa Inggris. Apalagi? Simple, kemarin aku lihat satu brother punya talenta memasak. Namanya Bro Hiroshi. Ya, kalau Bro Hiroshi nonton, shout out to Hiroshi, masih single, kuliah di Malaysia, dan jago masak. Karena dia jago masak, setiap kali kita ada Bible study, kita ada hangout, dia masak aja. Karena itu talenta dia, dan setiap kali kita makan, fellowship jadi makin ringan. Fellowship jadi makin hangat ya. Karena makanannya enak banget. Luar biasa. Talenta yang dia punya masak. Ya udah dia masak-masak, kita Bible study, dia serving. Oh, ini ada dessert, ini ada cookies. Talenta yang dia punya, dia pakai untuk melayani orang-orang. Bahkan yang baru-baru ini ya, saya bangga dengan tim yang luar biasa. Ini komunitas dan juga tim yang sangat solid, yaitu komunitas Pokemon kita. Luar biasa. Apa itu Pokemon? Ya permainan lah, game. Ini kita lihat kemarin ya. Dipimpin oleh saudari kita Aaron yang akan sharing komuni nanti. Tepuk tangan buat Aaron ya. Guys, pakai hobi guys. Talentanya main Pokemon gitu loh. Talentanya main Pokemon, jago gitu kan. Mungkin gak jago-jago amat sih karena gue kalahin. Tapi apa yang mereka punya, mereka mau pakai untuk apa? Mengembangkan kerajaan Tuhan. Kita buat turnamen Pokemon, tiba-tiba ada teman-teman yang ikut datang. Teman-teman yang kita bisa kenalan. Dan kita enjoy juga sambil main-main, tapi karunia itu jika kita gunakan untuk Tuhan, saya yakin kita semua di sini pasti ada karunia yang beda-beda. Ya. Kalau main Pokemon, nanti langsung hubungi Aaron. Kita melayani bersama-sama. Kita menginjil dengan game yang kita main ya. Komunitas Mobile Legend kita masih ada nggak tuh? Juga kalau masih ada, teruslah menginjil dengan Mobile Legend. Ya. So itu guys, hal yang pertama. Kalau misalnya penerapannya dalam tubuh Kristus, use all your talents to God. Beda-beda. It's okay. Bahkan main game pun bisa jadi talenta. Mungkin berapa di sini masih bingung, aduh bro saya nggak ada talentanya. Coba tanya teman-teman yang lain. Pasti ada yang cuman kalian bisa lakukan. Roma 12 ayat 9-18 bagian yang kedua. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Amin. Jangan pura-pura kasih kita. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ya, thank you bros. Yang mobilnya selalu menjadi tumpangan ya. Bro Hans terutama ya. Luar biasa. Firman yang dia hidupi, kita kasih tepuk tangan. Konteksnya bukan tumpangan mobil ya saudara-saudara ya.
Dia bilang selalu offer help. Berikanlah bantuan. Itu di bahasa Inggris ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Wow. Apa maksudnya di sini? Ini keyakinan yang Paulus ingin berikan. Segala sikap yang kita perlukan secara aplikasi, itu pertama, melakukan segala sesuatu dalam kasih. Ini generally, untuk kita menjadi persembahan yang hidup, penerapannya kepada umum adalah apa? Hidup dengan rukun juga dengan semua orang. Tidak mengikuti arus dunia, dan senantiasa menjadi contohan dan dampak di dunia. Dan of course ya, untuk melakukan ini, pasti bagaimana caranya? Karena tadi ayat-ayatnya, aduh, harus sabar, harus baik, harus ini. To do that, ingat esensinya. Menyangkal diri setiap hari, dan jadilah persembahan yang hidup. Pertanyaan buat kita, apakah Anda berfungsi dalam tubuh Kristus hari ini? Kalian datang sini sebagai penonton, atau sebagai anggota keluarga yang mengambil bagian? Mengambil bagian bukan cuma harus hari Minggu, saudara. Kalian bisa gunakan talenta dan apapun yang kalian punya untuk melayani bukan cuma hari Minggu. Tapi sehari-hari, kalian bisa masak buat saudara-saudari. Kalian bisa mendoakan buat saudara-saudari. Kalian bisa tanya kabar kepada saudara-saudari. Aduh, aku nggak ada talenta, nggak ada karunia sama sekali. Kalian punya HP nggak? Punya WA? Oke. Kamu bisa say hi kepada tiap orang setiap pagi. Kasih kirim-kirim ayat. Kirim-kirim informasi lalu lintas seperti Bang Yohanes ya. Saya bangga dengan Bang Yohanes ya. Itu karunia dia. Segala hal yang terjadi di Tangerang dan sekitarnya kita bisa tahu. Banjir di mana? Ada kecelakaan di mana? Tempat makan di mana ya Bang Yohanes ya? Itu karunia dia. Karena dia mobile, dia selalu patroli lingkungan Tangerang supaya semua aman. Kita punya pasti karunia yang kita bisa lakukan hari ini. Yang kedua, apakah sikap hidup Anda nyata berbeda dari dunia hari ini? Karena itulah keyakinan kita. Jika kita pengen menerapkan hidup sebagai persembahan Tuhan. So hal yang kedua, life application of a follower of Christ. Penerapan hidup sebagai pengikut Yesus. Dalam tubuh Kristus dan juga sikap terhadap semua orang. Seharusnya dari hari ini dua hal saja yang saya ingin bahas. Dari buku Roma 12. Bahwa kita hari ini harus mengerti esensinya hidup sebagai pengikut Yesus. Dan bagaimana menerapkannya dalam hidup kita. It is all to become a living sacrifice. Untuk menjadi persembahan yang hidup. Persembahan yang kita berikan setiap hari karena tidak mati-mati. Persembahan itu karena kita menyangkal diri kita atas segala keinginan kita yang membuat kita dosa. Dan kita terapkanlah dengan kasih, dengan hidup rukun, dan juga dengan berfungsi di dalam anggota tubuh Kristus. Bukan pelayanan ya, jangan pikirkan itu, oh diajak pastor pelayanan. Bukan cuma pelayanan hari Minggu, saudara-saudari. Tentang bagaimana kita mau ambil bagian dalam misinya Tuhan. Dalam membangun kerajaan Allah. Amen. Mungkin ada di sini beberapa yang pengen kasih semangat kepada jemaat kita di Myanmar. Ya, kita akan buat mudah-mudahan fellowship online. Mudah-mudahan kita bisa kenal nanti beberapa brother sister di sana. Kita kasih semangat. Karena apa? Kita harus hidup dengan kasih. Ya, kita akan membuat PDA online nanti ya. Teman-teman kita di luar negeri, kita juga mudah-mudahan bisa ajak ya brother sister di luar. Kita nggak tahu hidup mereka, cuman kita bisa fellowship bersama. Mengapa kita lakukan itu? Buat acara online, padahal kan udah nggak COVID gitu. Acara kan offline aja, karena kita tahu ada banyak orang yang masih butuh fellowship. Ada saudara kita mungkin nonton nanti ya Bro Theo di Atambua.
sendirian di sana. Semangat, Bro. Kita harus fellowship juga dengan dia, mengasihi dia. Susah, nggak ada yang bisa kirimin makanan ke sana. Tapi denger-dengar ada KFC di sana. Nanti kita bisa bantu belikan buat Theo ya, Cos ya. Cuman cuman KFC adanya di sana. Nggak ada toko-toko dan restoran lain. Kita terapkan hidup kita sebagai living sacrifice.